AS Roma menunggu keputusan masa depan Romelu Lukaku. Romelu Lukaku terus tampil bagus bersama AS Roma musim ini, namun keputusan bersama Chelsea baru akan diambil pada akhir musim. Striker Belgia berusia 30 tahun itu, menjadi pusat perhatian pada bursa transfer musim panas lalu, awalnya menjadi fokus Inter sebelum pembicaraannya dengan Juventus muncul, sehingga mematikan minat Nerazzurri. Nyonya tua kemudian tidak dapat menyelesaikan kesepakatan, meninggalkannya untuk bergabung dengan Roma, dengan status pinjaman. Lukaku tampil baik di ibu kota Italia musim ini, mencetak 16 gol dan memberikan 2 assist dalam 32 pertandingan di semua kompetisi. Dia kesulitan untuk menonjol di bawah asuhan Daniel De Rossi sejauh ini, hanya mencetak 2 gol selama 6 minggu terakhir. Menurut Matteo Moretto, Giallorossi sadar akan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan striker Belgia tersebut di ibu kota Italia, dan mereka belum mengambil keputusan, sehingga menunda pilihan tersebut hingga akhir musim. Tuntutan tinggi The Blues tidak membantu, sehingga pembicaraan antara kedua klub akan diperlukan. Paris Saint-Germain mengincar Hicha Kvaratskhelia sebagai pengganti Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain memiliki daftar panjang opsi yang memungkinkan setelah kepergian Kylian Mbappe, dan laporan menunjukkan bahwa bintang Napoli, Hicha Kvaratskhelia, adalah kandidat teratas. Pemain sayap Georgia berusia 23 tahun itu, kesulitan untuk menunjukkan yang terbaik di ibu kota Campania musim ini, menderita frustrasi dan rendahnya kepercayaan diri di tengah berbagai masalah tim di dalam dan di luar lapangan. Dengan demikian, dia hanya mencetak 6 gol dan memberikan 5 assist dalam 33 pertandingan musim ini. Kvaratskhelia masih terikat kontrak awal yang sama dengan yang ia tanda tangani, sebagai pemain yang relatif tidak dikenal dari Dinamo Batumi pada musim panas 2022, hanya menghasilkan 1,2 juta euro bersih per musim termasuk bonus. Agennya sedang mendorong kesepakatan baru, tetapi Aurelio De Laurentiis tidak terburu-buru untuk saat ini, berharap untuk menundanya hingga musim panas. The Parisian telah menyusun daftar kandidat pengganti Mbappe di musim panas, dan yang masuk dalam daftar tersebut adalah Kvaratskhelia, bergabung dengan rekan setimnya di Napoli Victor Osimhen, dan bintang Milan Rafael Leao di antara opsi lainnya. Kvaratskhelia terikat kontrak dengan Napoli hingga Juni tahun 2027, dan mungkin tidak mudah untuk didatangkan dari ibu kota Campania musim panas ini, dengan De Laurentiis terkenal sebagai negosiator yang sulit. Manchester United kembalikan Amrabat ke Fiorentina. Menurut pemberitaan di Inggris, Manchester United telah memutuskan tidak akan mengambil opsi membeli permanen Sofyan Amrabat, sehingga ia kembali lagi ke Fiorentina. Pemain internasional Maroko itu berusaha keras untuk transfer ke Old Trafford sepanjang musim panas, dan akhirnya selesai pada tanggal 1 September tahun 2023. Itu adalah peminjaman selama 1 musim dengan biaya 9 juta euro, dengan opsi untuk membeli seharga 20 juta euro lagi, ditambah 5 juta euro sebagai bonus. Negosiasi berlarut-larut justru karena Viola menginginkan perlindungan, seandainya Manchester United gagal mempermanenkan kepindahan tersebut. Ini juga mengapa biaya pinjamannya sangat besar sebesar 9 juta euro, dan Amrabat juga menandatangani kontrak baru dengan Fiorentina. Kini Manchester Evening News melaporkan bahwa ia akan kembali ke Fiorentina, meskipun kemungkinan besar ia tidak akan tinggal di sana, karena putus asa dengan para pendukung setempat. Amrabat hanya membuat 12 penampilan Liga Premier untuk Manchester United, 5 di Liga Champions dan 2 di Piala Carabao Cup. Fiorentina membelinya dari Hellas Verona pada Januari tahun 2020 seharga 19,5 juta euro, meninggalkannya di Stadio Bentegodi dengan status pinjaman selama 6 bulan lagi. Al-Ittihad incar kiper andalan Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Kontestan Liga Pro Saudi Al-Ittihad menginginkan jasa kiper andalan Barcelona Marc-Andre ter Stegen. Manajemen Al-Ittihad telah mengajukan tawaran kepada kiper asal Jerman tersebut.
Ter Stegen telah mendapatkan kembali status starternya di Barcelona, setelah pulih dari cedera punggung yang membuatnya absen selama lebih dari 2 bulan musim ini. Namun ia telah kembali ke starting line-up sebagai penjaga gawang Blaugrana. Secara total, pemain Jerman itu hanya memainkan 16 dari 26 pertandingan di Liga Spanyol karena alasan ini. Di usia 31 tahun, Ter Stegen selalu terlihat sangat nyaman di Barcelona, di mana ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di dunia. Namun, datangnya tawaran dari Arab Saudi, mungkin akan membuatnya memikirkan kembali karirnya. Dengan kontrak di Barcelona hingga 2028, situasi klub tidak ideal secara ekonomi. Dengan cara ini, penjualan hipotetis salah satu aset utamanya senilai jutaan dolar, akan sangat membantu menyeimbangkan keuangan tim. AC Milan yakin bisa mendaratkan Joshua Zirkzee dalam waktu dekat. Menurut laporan Calcio Mercato, AC Milan tahu bahwa untuk mendaratkan Zirkzee, dibutuhkan strategi yang tepat, dan biaya yang cukup besar juga. Itu sebabnya, manajemen sudah menyiapkan tawaran dengan tambahan 2 pemain, sedangkan negosiasi konkret akan dimulai pada bulan Mei dan Juni. Posisi keempat berada dalam jangkauan Bologna, dan itu adalah kesempatan bagi mereka untuk mencoba meraihnya tanpa gangguan apapun, itulah sebabnya Rossoneri akan bersabar. Meskipun demikian, harga Zirkzee terus meningkat di setiap pertandingan, dan demikian pula dengan harga yang diminta, yang sudah berkisar 45 juta euro sampai 50 juta euro, dan bisa naik lebih banyak lagi jika ia menyelesaikan musim dengan banyak gol. Dia memiliki naluri untuk mencetak gol, kemampuan menciptakan peluang, dan potensi untuk berkembang mengingat usianya yang baru 22 tahun. Karakteristik yang meyakinkan Milan untuk menempatkan pemain Belanda itu di urutan teratas daftar preferensi mereka. Manajemen AC Milan menyiapkan 2 nama sebagai bagian dari transfer Zirkzee. Alexis Saelemaekers adalah salah satunya, mengingat dia berada di Bologna dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli, dan Lorenzo Colombo kemungkinan akan ditawari juga dengan penilaian 15 juta euro. Real Madrid sepakat dengan pemain Munchen Alphonso Davies. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk merekrut bek Bayern Munich, Alphonso Davies, pada tahun 2024 atau 2025. Pemain internasional Kanada ini memiliki sisa kontrak kurang dari 18 bulan di Allianz Arena, dan Real Madrid akan mengontraknya dengan potongan harga musim panas ini, atau dengan status bebas transfer tahun depan. Menurut The Athletic, Barcelona dan beberapa tim Liga Premier telah dikaitkan dengan kepindahan Davies selama beberapa bulan terakhir, tetapi bergabung dengan Los Blancos tetap menjadi prioritasnya dan dia menolak memperbarui kontraknya di Bayern Munchen atas permintaan Real Madrid. Menurut The Athletic, ada beberapa pertemuan dalam beberapa pekan terakhir, termasuk satu pertemuan pada pertengahan Februari, yang mempercepat kepindahan Davies ke Santiago Bernabeu. Bayern masih berharap dia akan memperpanjang masa tinggalnya di Bundesliga, namun jika hal itu menjadi mustahil, mereka akan berusaha memaksimalkan potensi biaya transfer untuk Davies musim panas ini, untuk menghindari kehilangan dia secara gratis pada tahun 2025. Alhasil, Davies semakin berpeluang bergabung dengan Real Madrid pada akhir musim ini, setelah secara lisan menyetujui kepindahan tersebut. Tampil menjanjikan di partai final, saatnya Kelleher tinggalkan Anfield. Kaoimhin Kelleher menampilkan penampilan yang luar biasa saat kemenangan final Piala Carabao Liverpool melawan Chelsea. Pemain Irlandia tersebut bermain di bawah mistar gawang. Dia menjadi pemain pilihan Klopp lantaran cedera hamstring yang dialami Alisson Becker. Pemain internasional Republik Irlandia ini mendapat banyak kritik musim ini setelah beberapa kali melakukan kesalahan di Premier League, namun ia kembali tampil menonjol di Wembley. Kelleher adalah pahlawan selama kemenangan Liverpool di Piala Carabao dan Piala FA atas Chelsea pada tahun 2022, dan dia memainkan peran kunci lagi pada tahun 2024.
Dia menggagalkan upaya Cole Palmer dari jarak dekat di babak pertama, sebelum melakukan intervensi yang lebih penting di 45 menit kedua, terutama penyelamatan 1-1 melawan Conor Gallagher. Kelleher membuat 6 penyelamatan selama waktu normal, sama dengan lawannya George Petrovic, dan ia mempertahankan timnya di final dengan beberapa kontribusi besar, sebelum Virgil van Dijk akhirnya mencetak gol kemenangan pada menit ke-118. Pemain Irlandia ini terkenal karena kepahlawanannya di piala dengan seragam Liverpool, tetapi penampilan final Piala Carabao-nya adalah bukti lebih lanjut bahwa ia perlu menampilkan bakatnya secara lebih teratur. Oleh karena itu, kepindahan dari Liverpool pada tahun 2024 harus menjadi salah satu prioritasnya, jika ia sangat menghargai waktu bermain, seperti kebanyakan pesepak bola. Alisson adalah pemain nomor 1 yang tak terbantahkan di Anfield, dan mengingat pemain Brasil ini bisa dibilang sebagai penjaga gawang terbaik di dunia, Kelleher tidak akan pernah menggantikannya di bawah mistar gawang. Oleh karena itu, pindah sepertinya merupakan ide cerdas Kelleher pada musim panas ini.